Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat lanjutan berbagai fitur terbaru dan perubahan apa saja yang ada di update One UI 6.0 berbasis Android 14. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja fitur-fitur terbarunya. Pertama, di sini kita akan melihat perubahan di aplikasi kamera. Untuk layout kamera secara keseluruhan di One UI 6 sekarang terlihat lebih simpel dibandingkan versi One UI 5 sebelumnya. Untuk pilihan setting cepat di bagian atasnya juga sekarang sudah hadir dengan beberapa tombol dan desain layout yang baru dengan tujuan supaya settingnya bisa lebih mudah untuk dimengerti. Selain itu, sekarang juga terdapat tambahan shortcut kamera yang bisa kalian tambahkan ke home screen dalam bentuk sebuah widget. Widget ini bisa kalian gunakan untuk membuka aplikasi kamera secara cepat langsung di mode tertentu sesuai dengan yang kalian setting. Bahkan di widget ini juga bisa langsung kalian pilih lokasi folder tempat penyimpanan foto dan video yang kalian ambil saat kalian membuka aplikasi kamera dari widget tersebut. Kemudian selain itu ada juga sedikit penambahan opsi di setting watermark foto di One UI 6.0. Di setting terbaru watermark ini sekarang tidak hanya hadir dengan opsi watermark di area bawah. Akan tapi di sini juga terdapat opsi watermark untuk ditempatkan di bagian area atas foto. Kemudian selanjutnya di setting kamera sekarang juga terdapat opsi scan dokumen yang sekarang sudah dipisahkan dari setting Scene Optimizer. Jadi kalian bisa mengaktifkan fitur scan dokumen otomatis dari aplikasi kamera tanpa perlu mengaktifkan Scene Optimizer. Di setting dokumen ini juga sekarang ada opsi baru yang bernama Auto Scan. Fungsinya adalah untuk scan dokumen otomatis saat kamera mendeteksi ada tampilan dokumen tanpa perlu tekan tombol shutter lagi. Jadi saat ada dokumen di tampilan preview kameranya, dokumennya akan langsung di-scan secara otomatis di aplikasi kamera. Setelah dokumennya di-scan, kalian akan langsung masuk ke mode edit untuk menyesuaikan posisi dokumennya. Selain itu, di sini juga terdapat fitur Remove Unwanted Objects. Fungsinya adalah untuk menghapus objek selain dokumen secara otomatis. Misalnya ada jari tangan yang tidak sengaja tercapture di dalam bagian dokumen yang kita scan, nanti tampilan jarinya akan langsung di-remove secara otomatis dengan mengaktifkan setting ini. Kemudian di sini juga terlihat ada penambahan opsi setting resolusi foto di bagian atas di mode foto dan mode pro. Sekarang untuk ubah resolusi foto bisa langsung dengan mudah di tombol khusus di bagian atas dan tidak bergabung lagi settingnya dengan setting aspect ratio. Kemudian untuk setting pilihan resolusi video juga sekarang hadir dengan opsi yang lebih jelas karena langsung terlihat semua pilihan resolusi dan juga frame rate-nya. Selain itu ada juga sedikit perubahan kecil di tampilan garis horizontal warna kuning di bagian tengah preview kameranya. Untuk preview ini akan langsung muncul saat kalian mengaktifkan fitur grid lines di setting kamera. Garis kuning yang bernama level line ini berguna untuk membantu menyeimbangkan posisi foto dan video. Dan untuk garis ini akan langsung muncul di semua mode kamera saat kalian mengaktifkan grid lines di One UI 6.0. Kecuali di satu mode saja, yaitu di mode panorama. Kemudian di setting kameranya sekarang juga terdapat setting baru untuk menyesuaikan kualitas foto yang diinginkan sesuai dengan kecepatan tombol shutter kameranya. Di salah satu setting kameranya yang bernama Advanced Intelligence Option ini, selain pilihan setting yang maksimum yang bawaannya, kalian juga bisa memilih kualitas foto yang medium atau bahkan yang minimum. Dan tentunya setting ini akan berdampak saat proses pengambilan foto yang bisa lebih cepat. Hanya saja kalau kalian pilih setting yang minimum, kualitas fotonya akan sedikit kurang maksimal. Sedangkan untuk setting yang seimbang antara kecepatan dan kualitas foto, kalian juga bisa pilih setting yang medium. Akan tetapi di sini yang perlu diingat adalah kalau kalian mengubah setting yang maksimum ini ke setting yang lainnya, fitur Scene Optimizer tidak bisa diaktifkan. Selanjutnya di setting kamera One UI 6 ini sekarang juga terdapat setting Auto FPS yang bisa membantu kalian saat merekam video di kondisi rendah cahaya. Setting Auto FPS ini sekarang hadir dengan 3 opsi. Kalian bisa memilih untuk mematikan opsi ini, atau kalian juga bisa mengaktifkan yang 30 FPS saja. Atau kalian juga bisa pilih untuk mengaktifkan keduanya yang 30 FPS dan 60 FPS. Kemudian di kamera One UI 6.0 ini sekarang juga terdapat penambahan opsi baru untuk menonaktifkan fitur ganti kamera belakang ke kamera depan ataupun sebaliknya. Biasanya di versi One UI sebelumnya kalau kalian swipe ke atas atau ke bawah, kameranya akan langsung berganti secara otomatis. Dan sekarang di One UI 6.0 kalian bisa mematikan fungsi shortcut ini. Setting ini akan sangat membantu kalian kalau kalian tidak ingin salah pencet saat sedang mengambil foto atau video. Selain itu di setting efek filter dan wajah juga sekarang opsi slidernya sudah berganti dengan bentuk setting yang dial. Dengan setting dial ini bisa memudahkan kalian untuk setting dengan lebih presisi dan bisa diakses dengan lebih mudah dengan satu tangan.
Selanjutnya kita akan melihat fitur One UI 6 terbaru di aplikasi galeri. Saat melihat foto di galeri dan swipe ke atas untuk melihat detail dari foto atau video tersebut, kalian akan menemukan shortcut akses cepat untuk beberapa fitur edit foto di One UI 6.0. Fitur yang muncul di sini seperti fitur remaster dan juga object eraser. Opsi untuk melihat detail foto ini juga sekarang hadir dalam shortcut tombol di bagian tengah bawahnya. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah kalian juga bisa langsung drag and drop foto atau video di album galeri dan bisa langsung kalian pindahkan ke album yang lainnya dengan dua tangan. Jadi kalian bisa tekan dan tahan di foto atau video yang ingin kalian pindahkan dengan tangan kanan. Kemudian tangan kiri bisa langsung kalian gunakan untuk navigasi dan buka album yang dituju. Kemudian foto dan video yang sudah kalian pilih tadi bisa langsung kalian pindahkan dan kalian copy ke album tersebut. Dan yang menariknya lagi, sekarang kalian juga bisa langsung dengan mudah menggunakan fitur drag and drop dengan dua tangan ini untuk kirim foto atau video dari galeri langsung ke berbagai aplikasi lainnya seperti aplikasi WhatsApp. Kemudian selanjutnya ada juga penambahan fitur baru saat kalian seleksi sebuah objek di foto di galeri. Saat kalian tekan dan tahan di objek foto di galeri, sekarang kalian bisa menemukan sebuah opsi baru untuk membuat stiker langsung dari objek tersebut. Kemudian selain itu ada juga penambahan fitur baru di tampilan story di aplikasi galeri. Saat kalian swipe ke atas di bagian story ini, kalian bisa langsung tambah foto atau video baru lainnya. Selain itu, kalian juga bisa menghilangkan foto atau video yang tidak sesuai yang tampil di story tersebut. Selanjutnya kita akan melihat fitur foto editor terbaru di One UI 6.0. Untuk tampilan foto editor terbaru sekarang hadir dengan tampilan baru dengan icon dan tulisan yang lebih besar dan lebih mudah terlihat. Khususnya untuk 3 opsi utama yang berhubungan dengan bentuk foto. Kemudian untuk setting dimensi foto sekarang sudah dipindahkan ke bagian paling kiri, dan untuk opsi mirror dan rotate sekarang ikonnya menjadi lebih kecil dan berada sedikit di atasnya. Kemudian yang paling menarik lagi adalah di update terbaru kali ini kalian bisa edit kembali foto yang sudah kalian tambahkan coretan ataupun stiker. Untuk foto yang sudah kalian tambahkan coretan, stiker ataupun teks di update kali ini bisa kalian edit ulang dan kalian hapus coretan atau stikernya. Bahkan kalau kalian sudah simpan fotonya sekalipun. Kemudian selain itu ada juga penambahan opsi undo dan redo saat kalian edit foto yang tentunya sangat berguna kalau ada sedikit kesalahan pengeditan. Kemudian untuk fitur edit text yang kalian tambahkan di foto juga sekarang sudah hadir dengan beberapa opsi baru. Ada beberapa opsi background dan styles atau font baru untuk tampilan teks yang lebih menarik yang ditambahkan di versi kali ini. Selanjutnya kita akan lanjut melihat perubahan atau fitur baru di aplikasi edit video terbaru di One UI 6.0. Di update terbaru ini sekarang kalian akan menemukan aplikasi baru yang bernama Studio. Di aplikasi Studio ini kalian bisa edit video dengan fitur yang lebih lengkap dan tampilan timeline barunya juga terlihat lebih simple. Kemudian untuk project video yang sedang berjalan atau sedang diedit dan belum selesai, kalian juga bisa langsung simpan projectnya dengan mudah di aplikasi Studio terbaru ini. Sayangnya saat kita coba fitur Studio ini tidak mendukung untuk video 8K dan hanya bisa kalian gunakan untuk edit video resolusi 4K dan Full HD saja. Walaupun untuk edit video bisa kalian gunakan untuk edit video 4K, akan tetapi saat kalian ekspor resolusi maksimal yang bisa kalian pilih hanya Full HD saja. Kemudian selanjutnya selain video editor yang baru di versi One UI 6 ini sekarang juga hadir dengan tampilan video player yang baru. Untuk tampilan video player baru ini hadir dengan layout tombol yang lumayan berubah. Untuk layout tombol dengan fungsi serupa sekarang posisinya berada di satu grup yang sama dan berdekatan satu sama lain. Contohnya seperti tombol capture dan GIF sekarang berada di bagian kiri atas, sedangkan tombol resize, picture in picture, speed, rotate, dan lock berada di bagian bawah. Dan di sini untuk pengaturan kecepatan video juga sudah langsung hadir dengan tombol tersendiri. Dan saat kalian tekan tombol ini untuk mengubah kecepatan videonya, nanti akan muncul opsi lainnya yang bisa kalian pilih untuk mempercepat atau memperlambat videonya. Dan sekarang settingnya sudah tidak dalam bentuk slider lagi. Kemudian untuk melihat fitur terbaru lainnya di One UI 6.0, kalian bisa langsung tap di video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.